lebih baik bangsa West Papua merdeka lebih baik daripada kedua provinsi. Papua! 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 Merdeka! Merdeka! Muldoko kau dengar itu. Mahfud kau dengar itu. Papua! Papua! Merdeka! Ini negeri kami, ini tanah kami, tanah leluhur kami. Sudah cukup. Berhenti kriminalisasi. Berhenti kriminalisasi. Sudah cukup. Mahfud sudah sembarang kasih kami label teroris. Dr. Sokrates Sioman dalam catatannya menyampaikan bahwa belum ada isi resolusi PBB 2504 yang menyatakan dengan tegas bahwa Papua sebagai bagian sah dari wilayah Indonesia ini. Hal ini kembali menyampaikan kehebohan di masyarakat intelektual Papua. Hal ini kembali menampilkan kehebohan di masyarakat intelektual Papua. Menanggapi pernyataan Dr. Sokrates Sioman tersebut, Stef Mara, Ketua Melanesian Youth Diplomacy Forum ini, sampaikan bahwa pernyataan beliau ini tidak berdasar, baik secara akal sehat, fakta, dan juga hukum internasional. Stef Mara menjelaskan bahwa ada beberapa hal prinsipal tentang resolusi 2504, isi resolusi tersebut dan aturan hukum internasional yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Papua. Pertama, jika Dr. Sokrates Sioman menuduh resolusi 2504 ini tidak dibersihkan pengakuan politik dan final PBB atas hasil PEPRA, saya perlu jelaskan bahwa justru dengan demikian karena KKB tidak memiliki kewenangan tersebut. Mengingat PEPRA adalah pelaksanaan perjanjian New York, PBB terlibat karena diminta untuk Indonesia dan Belanda, tapi bukan menjadi wasit apalagi hakim bagi PEPRA. Oleh karena itu, sudah tepat Majelis Umum PBB hanya take note dan bukan approve. Kedua, terkait dengan campur tangan PBB dalam PEPRA, Dr. Sokrates Sioman pasti memahami bahwa metode PEPRA itu tidak ditentukan oleh Indonesia semata. Sebab itu, PEPRA tahun 1969 justru dibicarakan, dikonsultasikan, serta mendapatkan pasukan dari Ortiz SMS, perwakilan PBB yang hadir di Indonesia saat ini. Saya senang bahwa metode PEPRA yang diusulkan pemerintah Indonesia telah mengakomodasi masukan saya bahwa lembaga konsultatif harus mewakili seluruh lapisan masyarakat dan bahwa setiap anggota barunya harus dipilih oleh masyarakat. Atau kita bisa lihat juga dalam paragraf 136 dari laporan Ortizan yang kembali menekankan bahwa saran-sarannya diterima oleh pemerintah. Pada tanggal 23 Juni lalu, pemerintah kembali menerima pasukan saya bahwa pemilu baru harus dilaksanakan di beberapa tempat. Pemerintah pun menginformasikan jadwal pelaksanaannya dan juga telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendukung partisipasi misi PBB dalam pemilu tersebut. Sebagai hasilnya, akhirnya pemerintah melaksanakan pemilu di Merauke, 2 tempat di Fakfak, yakni Bosnik dan Sorong yang dihadiri oleh anggota misi PBB. Banyak lagi rujukan dalam laporan Ortizan bahwa PBB mengetahui dan berpartisipasi dalam menentukan metode PEPRA. Saya pikir Dr. Sokrates Sioman harus memahami secara jujur laporan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak memilah-milah fakta untuk menyesatkan dan membingungkan masyarakat. Ketiga, Dr. Sokrates Sioman sembunyikan fakta bahwa tidak ada satupun negara Afrika yang menolak adopsi resolusi 2504. Mengapa Dr. Sokrates Sioman merahasiakan hal ini dalam tulisannya? Apa tujuan Dr. Sokrates menyembunyikan fakta tersebut? Resolusi 2504 diadopsi dengan voting yang hasilnya adalah 84 negara mendukung, 30 negara abstain, dan tidak ada negara yang menolak.